Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pak Daniel berharap kalian dalam keadaan sehat, ya. Sekalipun harus tinggal di rumah, tetap bersukacita. Nah, pada pagi hari ini kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Tidak apa-apa, sebab Tuhan Yesus pernah berkata bahwa 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita ambil dari Matius 27 ayat 11 sampai 26. Ayo kita lihat bersama-sama. Anak-anak, pagi-pagi sudah terdengar suara riuh banyak orang di sekitar Balai Gubernur. Dan lihatlah, ada seorang yang terikat di bawah ke halaman Balai Gubernur tersebut. Siapakah dia? Oh, rupanya Tuhan Yesus. Dia dibawa menghadap kepada wali negeri, yaitu Gubernur Pontius Pilatus. Dan lihatlah, rupanya para imam dan tua-tua Yahudi yang membawa Tuhan Yesus. Padahal pada waktu malam, Tuhan Yesus sudah diadili di depan imam besar Kayafas. Karena pengakuan Tuhan Yesus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah, maka imam besar Kayafas marah dan ingin menghukum mati karena Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah. Dan mereka ingin agar Pontius Pilatus yang menjatuhkan hukuman tersebut. Karena mereka berpikir bahwa Pontius Pilatuslah yang punya hak untuk memutuskan hukuman tersebut. Mengapa? Karena Pontius Pilatus adalah wali negeri dari pemerintahan Roma yang berkuasa di daerah itu. Lalu Pontius Pilatus memeriksa dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Tuhan Yesus, "Iya, benar." Sementara itu, para imam dan tua-tua Yahudi menyampaikan tuduhan-tuduhan kepada Tuhan Yesus. Namun, Tuhan Yesus diam saja. Maka Pontius Pilatus juga heran. Mengapa Tuhan Yesus diam? Dan Pontius Pilatus juga tidak melihat ada kesalahan yang patut bagi Tuhan Yesus untuk dihukum mati. Rupanya Pilatus tahu bahwa para imam dan tua-tua membawa Yesus kepadanya karena iri dan dengki terhadap Tuhan Yesus. Nah, setiap tahun pada hari raya Paskah, gubernur akan membebaskan satu orang dari penjara. Dan orang banyak nanti yang akan memilihnya. Maka dibawalah keluar seorang tahanan yang terkenal karena kejahatannya. Namanya adalah Yesus Barabas. Anak-anak, di hadapan orang banyak yang berkumpul itu, Pilatus berkata, "Aku akan membebaskan seorang tahanan bagi kamu. Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Maka orang banyak itu menjawab, "Barabas."
Ternyata para imam dan tua-tua Yahudi telah menghasut orang banyak itu agar Barabas yang dipilih, dan supaya Tuhan Yesuslah yang dihukum mati. Lalu Pilatus berkata, "Kalau begitu, saya harus buat apa dengan Yesus yang disebut Kristus?" Orang banyak dengan suara yang nyaring berkata, "Salibkan dia." Pilatus bertanya, "Tetapi apa kejahatannya?" Lalu mereka berteriak lebih keras lagi, "Salibkan dia." Pilatus merasa bahwa usaha untuk melepaskan Tuhan Yesus akan gagal. Karena orang banyak itu mulai membuat kekacauan. Maka Pilatus di hadapan orang banyak itu, ia menyuruh pembantunya mengambil cawan berisi air dan ia mencuci tangannya di hadapan mereka dan berkata, "Saya tidak bertanggung jawab atas kematian orang ini. Itu urusan kalian." Lalu Pilatus melepaskan Barabas untuk mereka dan menyuruh orang mencambuk Yesus dan menyerahkan dia untuk disalibkan. Anak-anak, dari cerita Alkitab tadi, kalau kita perhatikan, ada beberapa tokoh dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, misalnya tokoh Tuhan Yesus. Nah, karakter apa yang nampak di situ? Ya, betul. Bahwa Tuhan Yesus rendah hati dan sabar. Dia tidak melawan dan dia dengan sabar tidak menendam pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian siapa lagi? Nah, para imam dan tua-tua Yahudi. Karakter apa yang nampak di situ? Betul, bahwa mereka sangat iri dan dengki, dan juga mereka suka menghasut orang banyak. Siapa lagi tokoh yang lain? Betul, Barabas. Nah, Barabas ini adalah orang yang terkenal jahatnya. Tentu karakternya pasti kejam ya anak-anak ya. Ada lagi? Siapa lagi? Nah, betul sekali, Pontius Pilatus. Kalau kita lihat karakternya sebagai pemimpin, dia adalah orang yang berwibawa. Akan tetapi pada saat itu dia tidak bertanggung jawab. Mengapa? Karena seharusnya sebagai pemimpin dia harus berani memutuskan dengan adil. Namun dia tidak melakukannya karena desakan banyak orang. Tentu hal ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak, sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus belajar untuk bertanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa maksudnya? Bertanggung jawab adalah melakukan semua tugas kita sesuai dengan aturan yang ada dan menyelesaikannya sampai tuntas. Karena itu, sebagai pelajar, anak-anak harus bertanggung jawab dalam belajar dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru maupun juga tugas yang diberikan oleh orang tua di rumah dengan baik dan tuntas. Anak-anak, sekarang
kalian harus belajar di rumah oleh karena adanya pandemik coronavirus. Kalian diminta untuk belajar di rumah. Tentunya guru-guru tidak bisa mengawasi kalian semua. Tapi sebagai pelajar yang bertanggung jawab, sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, kalian pasti akan belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan tuntas. Meskipun guru-guru maupun orang tua tidak bisa mengawasi kalian di rumah. Nah, anak-anak, marilah kita semua berdoa agar pandemik coronavirus ini segera berakhir dan kalian tentunya bisa kembali bertemu dengan teman-teman di gereja, juga teman-teman di sekolah seperti sedia kala. Oleh karena itu, marilah kita tutup ibadah pada pagi hari ini dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu sungguh indah untuk kami renungkan dan kami pelajari. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus memberi contoh bahwa kami harus senantiasa sabar dan rendah hati menghadapi orang-orang di sekeliling kami, meskipun kami diperlakukan tidak adil. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami juga boleh belajar supaya kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh menerapkan tanggung jawab kami sebagai pelajar dengan baik, sebagai anak-anak di rumah dengan baik. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, marilah kita kembali kepada kegiatan kita semula, dan kami percaya bahwa anak-anak tetap semangat dan tetap sukacita di tengah-tengah keadaan seperti saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus menolong dan menyertai kita. Sampai jumpa